warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Perkenalkan, saya Anggini Pratasya, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas PGRI Silampani. Wawancara ini saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satrio Magister Pendidikan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak, kami telah berkenan meluangkan waktu untuk saya. Pada kesempatan ini, saya ingin melakukan wawancara terkait pengalaman serta pandangan Bapak sebagai seorang guru, khususnya dalam menghadapi perkembangan pendidikan saat ini. Sebelum kita mulai, perkenankan saya untuk meminta Bapak memperkenalkan diri secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ansori. Saya seorang guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Lubukda, Kecamatan Mahsini, Kabupaten Sarawak. Saya di sini alhamdulillah seorang ASN P3K. Saya ditugaskan di sekolah tersebut sejak tahun 2022 hingga saat ini. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Sebelum masuk ke pertanyaan pertama, bolehkah Bapak menceritakan sedikit bagaimana awal perjalanan Bapak dalam memilih profesi sebagai seorang guru? Baik, terima kasih. Sebenarnya guru itu merupakan sebuah cita-cita dan harapan. Sejak kecil, alhamdulillah saya sudah cita-cita sebagai guru atau pendidik, dan syukur alhamdulillah cita-cita tersebut dikabulkan, diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini saya menjadi seorang guru di SD Negeri Lubukda. Untuk awalnya saya menjadi seorang ASN, saya download terlebih dahulu sejak tahun 2011, dan alhamdulillah saya diangkat menjadi seorang ASN 3K ini sejak tahun 2020. Untuk pertanyaan pertama, kalau ngomongin kurikulum merdeka, hal paling berkesan atau menantang dari penerapan kurikulum merdeka yang bisa dibantu saya? Untuk tantangan kurikulum merdeka bagi saya seorang pendidik atau seorang guru dan sebagai siswa juga, itu adalah adaptasi seorang guru atau pendidik terhadap kurikulum tersebut. Jadi ketika seorang guru dan seorang siswa selama ini menjalankan kurikulum sebelumnya seperti kurikulum KTSP ataupun K13, dan sekarang siswa dan seorang pendidik guru harus bisa beradaptasi kepada kurikulum mereka yang pada saat ini dilaksanakan di negara kita. Pertanyaan selanjutnya, terus setelah menerapkan kurikulum merdeka, apakah ada perubahan signifikan yang Bapak rasakan dalam proses pembelajaran? Secara sederhana, bahwasanya kurikulum merdeka ini yang kami rasakan sebagai seorang pendidik ataupun seorang siswa pun, yaitu kurikulum merdeka ini sangat luas. Kemudian siswa juga harus menyesuaikan dirinya, yaitu bakat ataupun keterampilan. Jadi intinya kurikulum merdeka ini pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan keterampilan siswa atau peserta didik. Bapak yang pertanyaan, jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, apa perbedaan paling mencolok menurut pengalaman Bapak? Untuk sistem pembelajaran di kurikulum merdeka ini, yaitu proses belajar mengajarnya berpusat kepada peserta didik. Kalau kurikulum yang lama itu guru yang lebih berperan, namun di kurikulum merdeka ini siswa yang lebih berperan. Siswa dituntut untuk lebih kreatif dan lebih terampil dalam memahami suatu pembelajaran di kelas atau di sekolah. Nah, pertanyaan selanjutnya, hal apa yang paling Bapak sukai dari kurikulum merdeka? Untuk secara pribadi, saya menyukai dari kurikulum merdeka ini adalah di mana kurikulum ini kurikulum yang fleksibel,
yaitu seorang pendidik bisa menyesuaikan proses pembelajarannya di kelas sesuai dengan karakter ataupun sifat dari minat bakat peserta didik kami yang ada di kelas atau di sekolah. Sekarang kan lagi banyak dibahas Pak pendekatan deep learning. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang konsep deep learning dalam pembelajaran saat ini? Untuk kurikulum Merdeka saat ini ada yang namanya istilah deep learning. Jadi deep learning itu bukan kurikulum tetapi sebuah pendekatan guru atau pendidik kepada siswa, di mana siswa tersebut bukan hanya hafalan tetapi siswa tersebut lebih mendalami, lebih memahami bahwasanya suatu materi atau pembelajaran yang sedang dipelajari. Menurut Bapak, seberapa penting penerapan 7 kebiasaan Indonesia Sehat dalam membentuk karakter siswa? Untuk kebiasaan 7 kebiasaan yang istilahnya dalam kurikulum Merdeka itu, menurut saya selaku pendidik ataupun selaku guru itu sangat baik, sangat bagus, karena 7 kebiasaan itu membentuk karakter yang baik, yang bagus bagi anak-anak, seperti rasa tanggung jawab, seperti rasa disiplin, kemudian rasa percaya diri dan sebagainya. Apakah Bapak aktif dalam komunitas belajar seperti GSM, BGBL atau organisasi lainnya? Seberapa besar pengaruhnya terhadap pengembangan itu? Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada saat ini saya selaku guru pendidikan agama Islam aktif di beberapa organisasi seperti kelompok kerja guru pendidikan agama Islam atau KKB-PAI, kemudian seperti PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, di mana organisasi tersebut memberikan suatu wadah sebagai tempat pembelajaran bagi saya pribadi, yaitu pendidik atau guru, di mana organisasi tersebut ajang silaturahmi, selain itu juga ajang saling berbagi ilmu, pengetahuan, wawasan, agar kiranya seorang pendidik itu bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya di kelas ataupun di sekolah masing-masing. Menurut Bapak, seberapa penting budaya membaca bagi seorang guru dalam meningkatkan profesionalitasnya? Menurut saya, membaca itu tidak ada batasan waktu ataupun batasan usia. Walaupun kami sudah menjadi guru, tentunya kami terus gemar membaca, karena membaca itu merupakan kunci ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan bisa memberikan tambahan wawasan. Jadi dengan adanya membaca, kami selaku guru bisa meningkatkan mutu pembelajaran mengajar baik di kelas maupun di sekolah. Jadi kami pun menjadi seorang guru diharuskan ataupun dihimbaukan untuk gemar membaca, baik media online ataupun artikel seperti koran, majalah, dan sebagainya. Baik Bapak, selain membaca, bagaimana dengan menulis? Apakah itu juga penting bagi guru di era sekarang? Ya, membaca dan menulis itu merupakan satu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika seorang guru rajin atau gemar membaca, tentu kan wawasannya lebih luas, atau keterampilan pemahamannya, memahami suatu kondisi, baik kondisi siswa maupun kondisi sekolahnya, dan guru tersebut diharuskan menulis, karena menulis merupakan jembatan agar seorang guru lebih terampil, lebih meningkatkan mutu kualitas dirinya. Dengan membaca dan menulis, insya Allah seorang guru tersebut lebih kreatif, lebih inovatif, dan insya Allah lebih mengembangkan kualitas mengajarnya di kelas. Apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat Bapak
membantu kami mahasiswa dalam mencintai profesi ini, yaitu guru, Pak? Untuk pengalaman, sebenarnya pengalaman menjadi seorang guru itu sangat bervariasi, jadi sangat unik ataupun sangat terkesan, apalagi kita berhadapan dengan anak-anak yang karakternya sangat berbeda. Jadi untuk pengalaman yang ingin saya bagikan ke saudari seorang mahasiswa, calon guru atau calon pendidik, yaitu cintailah profesi kita. Jadi dengan adanya cinta profesi, insya Allah kita akan totalitas, kita akan lebih giat dalam menjalankan profesi yang kita jalani. Jadi intinya menjadi pengajar ataupun jadi seorang guru jangan dalam keadaan terpaksa. Jadi harus ada niat dari dalam. Jadi karena berhubung saya seorang guru pendidikan agama Islam, ada salah satu hadis yaitu innamal a'malu binniyat. Jadi sesuatu pekerjaan ataupun sesuatu perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Jadi dengan adanya niat yang tulus, yang mulia, menjadi seorang guru, insya Allah hasilnya pun insya Allah saudari mahasiswa akan menjadi guru yang disegani, yang disenangi, dan jadi guru yang profesional. Adakah buku atau sumber belajar yang Bapak rekomendasikan agar kami bisa menjadi guru yang lebih baik ke depannya? Untuk rekomendasi misalnya buku, itu sebenarnya semua buku itu baik, semua buku itu bagus. Tetapi karena kita seorang pendidik atau calon seorang guru, hendaknya saudari harus berkenaan dengan buku yang mempelajari tentang pendidik atau tentang kependidikan. Jadi dengan adanya buku-buku yang linear atau yang relevan atau sesuai dengan dunia pendidikan. Jadi seorang guru atau calon seorang guru apabila ingin menjadi seorang guru yang baik, yang dikatakan profesional, maka buku yang dipelajari atau yang dipahami yaitu berkenaan dengan dunia pendidikan. Baik Bapak, sudah di pertanyaan terakhir, keterampilan apa saja yang menurut Bapak wajib dimiliki oleh calon guru agar bisa menjadi guru yang ideal? Keterampilan yang harus kita miliki yaitu kegigihan ataupun kepedulian. Jadi seorang guru itu harus mempunyai kegigihan, kemudian kepedulian. Dengan rasa kepedulian tersebut, insya Allah kita selaku guru pasti sangat cinta dan sayang terhadap anak kita ataupun peserta didik yang kita ajari setiap hari di kelas maupun di sekolah kita. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini, saran saya selaku guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Lubu Muda, Kecamatan Morapingin, Kabupaten Musarawas, punyailah suatu tekad yang baik, niat yang mulia, yang sampai menjadi guru itu dalam keadaan terpaksa ataupun tidak ada pilihan pekerjaan lain, tetapi profesi guru itu merupakan tujuan hidup yang ingin kita capai. Insya Allah berkat dengan niat yang tulus serta keseriusan kita dalam menempuh pendidikan guru ini, insya Allah menjadikan saudari mahasiswa menjadi guru yang dicintai oleh banyak siswa kelak nanti di sekolah. Baik Bapak, semua pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih banyak atas waktu, pengalaman, serta pandangan yang telah Bapak bagikan kepada saya. Dari wawancara ini, saya mendapatkan banyak wawasan dan pelajaran berharga, khususnya mengenai peran guru dalam menghadapi perkembangan pendidikan saat ini. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang Bapak berikan dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi saya, khususnya dalam mempersiapkan diri menjadi seorang guru di masa depan. Mohon maaf apabila selama proses wawancara terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.